Halo anak-anak, Bapak bersyukur kita semua bisa belajar bersama pada kesempatan ini melalui sarana online seperti ini. Setiap kesempatan kita boleh belajar firman Tuhan, biarlah kita berikan yang terbaik, kita berikan fokus yang terbaik, kita berikan konsentrasi yang terbaik, supaya tidak ada yang terlewatkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Dan karena keterbatasan waktu, tema yang Bapak akan sampaikan ini cukup panjang sebetulnya, cuman saya menyarankan supaya anak-anak mencatat setiap ayat-ayat yang Bapak tampilkan di layar, supaya nanti di rumah anak-anak bisa melanjutkannya untuk mempelajarinya. Nah, sebelum mulai, Bapak mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapak atas kesempatan kami boleh belajar bersama bagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, biarlah Tuhan yang memberikan kepada kami pengertian, supaya kami boleh mengagumi cinta kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada umat Tuhan di sepanjang zaman. Biarlah kami boleh mengagumi pekerjaan Tuhan tersebut dan semakin mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, pernahkah anak-anak berjanji? Saya yakin anak-anak semua pernah berjanji, paling tidak dengan orang tua kalian. Misalnya, anak-anak berjanji untuk belajar lebih baik, atau biasanya di rumah ada tugas-tugas tertentu yang harus anak-anak lakukan. Ada perjanjian tidak tertulis, di mana setiap orang mempunyai tugas-tugas tertentu. Nah, saya yakin orang tua kalian tidak akan mungkin membuat perjanjian dengan teman-teman kalian, atau misalnya anak-anak tetangga kalian. Kenapa? Karena mereka bukan anak-anak dari orang tua kalian, tapi kalianlah yang anak-anak mereka. Dan kalian yang berelasi dengan mereka. Nah, perjanjian ini erat kaitannya dengan relasi. Bapak mau membawa kalian untuk melihat Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Tetapi Tuhan tidak hanya menciptakan lalu meninggalkan manusia, tetapi Tuhan mau berelasi dengan manusia ciptaannya. Sejak dari awal, manusia pertama diciptakan, ditempatkan di Taman Eden untuk mengelola dan memelihara taman tersebut. Tuhan mau berelasi dengan Adam, sang manusia pertama tersebut. Di dalam kaitannya dengan relasi dengan Adam, Tuhan berinisiatif untuk mengadakan perjanjian dengan Adam. Perjanjiannya berbunyi demikian. Semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kamu makan buahnya, sebab pada saat engkau memakannya, engkau akan mati. Nah, bagaimanakah respon Adam terhadap perjanjian yang Tuhan berikan ini? Tidak lama setelah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Adam, Adam justru mendengar bisikan dari ular untuk memakan buah yang justru dilarang Tuhan untuk dimakan. Ular mengatakan, kalau engkau memakan buah ini, maka engkau akan menjadi seperti Allah. Dan Adam mendengarkan perkataan ular tersebut. Dan persis seperti yang dikatakan Tuhan di dalam perjanjian tersebut, bahwa pada hari engkau akan memakannya, engkau akan mati, maka Adam mati. Bukan semata-mata mati secara jasmani, tapi terlebih adalah mati secara rohani. Yaitu, maksudnya adalah Adam terputus hubungannya dengan Allah. Lalu, bagaimana anak-anak? Kemudian Allah bisa saja menggantikan dunia yang baru saja dia ciptakan dengan manusianya, dan menciptakan dunia yang baru dengan manusia yang baru. Tetapi Tuhan tidak memilih hal ini. Tetapi Tuhan justru berjanji kepada Adam, sang manusia pertama yang sudah jatuh di dalam dosa. Janji Tuhan adalah demikian, bahwa keturunan perempuan, yaitu keturunan istrinya, keturunan Hawa,
akan meremukkan kepala dari sang ular yang menggodanya. Dan keturunan ular akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan ini. Nah, anak-anak, ini menunjuk pada suatu peristiwa yang akan datang atau seseorang yang akan dijanjikan Tuhan untuk hadir, untuk mengalahkan kuasa dari si ular, kuasa dari si iblis. Dia akan mengalahkan kuasa iblis dengan tuntas, tetapi iblis harus membuat dia menderita. Ini menunjuk pada seseorang yang akan hadir di kemudian hari. Bapak akan lanjutkan secara detail nanti di akhir dari pembahasan Bapak. Lalu kita lanjutkan. Nah, manusia yang sudah berdosa ini semakin hari semakin jahat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berniat untuk menghapuskan manusia-manusia yang jahat ini dengan air bah. Tetapi Tuhan berbelas kasih. Tuhan beranugerah kepada satu keluarga. Keluarga yang takut Tuhan. Keluarga yang diberikan rasa taat kepada Tuhan dan takut Tuhan. Yaitu keluarga Nuh. Nuh dituntun Tuhan untuk membangun bahtera, di mana dia dan keluarganya bisa masuk pada saat Tuhan menurunkan air bah untuk menghapuskan seluruh bumi. Dan kemudian air bah tersebut terjadilah. Dan Nuh boleh selamat karena dia taat kepada Tuhan, membangun bahtera, dan dia dan seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera. Selesai air bah, Nuh mempersembahkan korban di hadapan Allah. Dan Allah berjanji kepada Nuh bahwa sejak ini tidak akan ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Inilah tanda perjanjian yang akan kuadakan antara aku dan kamu. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Demikianlah perjanjian Allah dengan Nuh. Sampai sekarang Allah masih penuhi bahwa tidak ada air bah yang menghapuskan seluruh bumi lagi. Lalu kemudian penyertaan Tuhan berlanjut kepada umat pilihan Tuhan. Dari keturunan Nuh dilahirkanlah beberapa anak, yaitu 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Dari keturunan Sem dilahirkanlah seseorang lagi yang Tuhan akan panggil dari tanah Ur, tanah di wilayah di sekitar Mesopotamia yang sekarang kita namakan daerah Irak. Orang ini bernama Abraham. Abraham adalah orang yang berasal dari keluarga yang cukup terpandang di kota Ur. Dia punya bisnis, dia punya pekerjaan yang baik, dia punya keluarga yang banyak, dia punya budak-budak yang banyak, dia punya pelayan yang banyak, punya teman-teman yang banyak, tapi Tuhan memanggil dia untuk keluar. Tuhan memanggil dia untuk mengikut Tuhan. Tuhan menjanjikan dia untuk memberikan dia sebuah tanah yang ada di daerah Kanaan. Sebuah tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan. Dan Tuhan juga akan menjanjikan dia keturunan yang banyak. Dan Tuhan juga menjanjikan dia bahwa dari keturunannya akan lahir seseorang yang akan memberkati banyak bangsa. Nah, tahun demi tahun berjalan, namun janji Tuhan tidak semerta-merta digenapi. Dan Abraham di dalam hati juga sedikit gelisah karena Allah menjanjikan dia keturunan yang banyak. Tetapi sampai sekarang 1 anak pun dia belum punya. Dan Allah mendengar kekhawatiran dari Abraham ini. Dan Allah melalui penglihatan, dia mendatangi Abraham, membawa Abraham melihat kepada langit malam. Lalu Allah menyuruh Abraham menghitung bintang-bintang di langit. Dan Abraham tentu saja tidak bisa menghitung bintang yang demikian banyak jumlahnya. Maka Allah berkata, maka demikianlah nanti jumlah keturunanmu Abraham. Banyaknya akan sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Dan Abraham percaya
akan hal itu, dan Tuhan melihat itu sebagai suatu iman kepadanya, dan melihat itu sebagai kebenaran. Lalu Tuhan tidak hanya berjanji, tetapi Tuhan mau menegaskan janjinya. Maka Tuhan menyuruh Abraham untuk memotong hewan-hewan, membelahnya menjadi bagian-bagian, memisahkannya di kiri dan di kanan sehingga bagian tengah seseorang bisa melewatinya. Nah, ini adalah anak-anak menunjuk kepada suatu kebiasaan masyarakat pada zaman itu. Pada zaman itu orang mengadakan perjanjian bukan dengan menandatangani surat. Orang membuat perjanjian dengan materai darah binatang. Maksudnya adalah kalau ada binatang yang dibelah dan orang melalui potongan hewan-hewan tersebut, maka orang itu berkata kepada orang yang dia janjikan bahwa biarlah aku seperti hewan yang disembelih ini, yang dipotong menjadi 2 bagian ini, kalau aku sampai melanggar perjanjian yang aku adakan dengan engkau. Nah, anak-anak, siapakah yang melalui potongan-potongan hewan ini? Apakah Abraham? Kalau anak-anak buka di Kejadian 15 ayat 5-21, anak-anak bisa baca bahwa yang melalui potongan ini adalah sebuah suluh berapi. Apakah yang dimaksud dengan suluh berapi tersebut? Atau sebenarnya, siapakah suluh berapi tersebut? Suluh berapi tersebut adalah Allah sendiri. Maka di sini Allah mau berkata bahwa kalau sampai ada yang melanggar perjanjian antara aku dan Abraham ini, maka biarlah aku yang menanggung akibatnya dan aku menjadi seperti hewan yang disembelih di kiri dan kananku ini. Demikianlah kira-kira yang dikatakan Allah. Dan ini sekali lagi menunjuk kepada suatu peristiwa atau seseorang yang akan datang, yang akan kita bahas nanti di belakang. Kita lanjutkan. Nah, dari Abraham lahirlah Ishak. Dari Ishak lahirlah Yakub. Dari Yakub lahirlah 12 anak yang kemudian kita namakan 12 suku Israel. Ada suatu masa di mana Yakub dan anak-anaknya mengalami kelaparan hebat di tanah Kanaan. Maka mereka harus mengungsi ke tanah Mesir. Tetapi keturunan mereka yang menjadi demikian banyak di tanah Mesir, setelah 400 tahun diperlakukan dengan tidak adil. Mereka diperlakukan menjadi budak untuk kerja paksa. Dan mereka meminta tolong kepada Tuhan. Mereka mengeluh di hadapan Tuhan, kapan kami boleh dibebaskan dari perbudakan di Mesir ini? Nah, kemudian Allah membangkitkan Musa yang Tuhan akan pakai untuk memimpin bangsa Israel, keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub ini, keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Musa dipanggil Tuhan menghadap Fir'aun dan mengatakan pada Fir'aun bahwa biarlah bangsa Israel ini kau bebaskan supaya mereka boleh menyembah Allah kami, Allah Israel di padang belantara. Namun, seperti kita tahu, Fir'aun tidak mengizinkan hal ini terjadi. Maka Allah menurunkan tulah, 10 tulah harus dialami oleh bangsa Mesir. Dan sampai tulah ke-10, kematian anak sulung, bangsa Mesir akhirnya menyerah dan melepaskan bangsa Israel untuk pergi. Dan pergilah bangsa Israel sampai mereka menyeberangi Laut Merah. Dan di sana, setelah lewat Laut Merah, bangsa Mesir tenggelam di Laut Merah, sedangkan bangsa Israel boleh bebas dan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Setelah mereka bebas dari perbudakan di Mesir, maka Allah memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai, untuk menerima 10 firman Tuhan, 10 perintah Tuhan yang diberikan untuk seluruh bangsa Israel sebagai tanda ikatan perjanjian bahwa Allah adalah Allah yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Dan Allah akan menjadi Allah mereka
dan mereka menjadi umat Allah. Dan mereka harus menjalankan Taurat sebagai suatu bangsa yang dipilih Allah, sebagai suatu bangsa yang dipisahkan Allah dari bangsa-bangsa lain untuk boleh menyembah Allah yang suci. Demikianlah 10 perintah Tuhan diturunkan kepada bangsa Israel untuk dituruti. Dan ada berkat dan kutuk yang akan mengikuti kalau mereka taat dan mereka tidak taat. Namun apa yang terjadi anak-anak? Apakah bangsa Israel taat kepada Allah? Tidak lama setelah itu, bangsa Israel melakukan hal yang membuat murka Allah. Bahkan ini adalah sudah melanggar perintah Allah yang pertama dan yang kedua. Tidak ada Allah lain di hadapanku dan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Anak-anak bisa baca keseluruhan dari 10 perintah Allah ini di Keluaran Keluaran pasal 20. Nah, lembu emas yang dibuat oleh bangsa Israel ini membuat murka dari Allah. Dan mereka bernyanyi, mereka menyembah di hadapan lembu emas ini. Dan ini semua membuat murka Allah. Dan dari seluruh generasi pertama bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dan yang melihat 10 tulah diturunkan oleh Allah kepada bangsa Mesir dan melihat sendiri tangan Allah membelah Laut Merah. Dari seluruh generasi pertama ini hanya 2 orang yang diperbolehkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Selebihnya mereka semua mati di padang belantara selama perjalanan mereka 40 tahun menuju tanah perjanjian. Ini semua karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian pun, mereka tidak berhenti melanggar perjanjian dengan Allah. Di zaman hakim-hakim, mereka melanggar berkali-kali perjanjian dengan Allah dengan menyembah Allah-Allah lain, ilah-ilah lain dari bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Mereka lari daripada Tuhan dan mereka menyembah Allah yang bukan Allah mereka, dan itu membuat murka Allah, dan berkali-kali Tuhan hukum mereka lalu kemudian bertobat. Tuhan hukum mereka lalu kemudian bertobat, dan ini berlangsung berkali-kali. Zaman hakim-hakim selesai, mulailah zaman raja-raja. Dan ada seorang raja yang dibangkitkan oleh Allah. Dia bernama Daud. Dia punya hati dekat dengan Allah. Maka Allah membuat perjanjian dengan Daud bahwa Tuhan katakan, "Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya." Nah, anak dari Daud ini adalah Salomo, anak-anak. Salomo adalah anak dari Daud menjadi raja Israel, di mana Israel pada masa pemerintahannya menjadi kerajaan yang demikian luas wilayahnya dan demikian makmur, dan Salomo diberikan kebijaksanaan oleh Allah yang demikian rupa sehingga banyak raja-raja dari sekitar sujud menyembah kepada dia. Tapi kerajaan Salomo ini tidak berlangsung selama-lamanya. Kerajaan Salomo ini setelah Salomo mati malah terbelah menjadi 2, yaitu kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan yaitu Yehuda. Kerajaan ini raja-rajanya sebagian takut Tuhan, tapi banyak juga yang menyembah berhala, menyembah ilah-ilah lain dari bangsa sekitar. Maka pada saat mereka mulai jauh dari Tuhan, mereka dihukum Tuhan melalui bangsa-bangsa lain yang menyerang mereka. Tapi kemudian mereka bertobat. Demikian seterusnya berulang, sama seperti di zaman hakim-hakim. Demikian itu berulang terus. Mereka menyembah Allah lain, kemudian bertobat. Menyembah Allah lain, kemudian bertobat. Dan puncaknya,
puncaknya, dua kerajaan ini harus dihancurkan oleh Tuhan dengan tangan bangsa-bangsa lain, yaitu kerajaan utara dihancurkan oleh kerajaan Asyur, dan kerajaan selatan dihancurkan oleh kerajaan Babylon. Bahkan di kerajaan selatan, di mana ibu kotanya Yerusalem, di mana ada bait Allah di sana, pada saat Yerusalem dihancurkan, bait Allah tersebut ikut dihancurkan. Bait Allah yang adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya Israel ikut dihancurkan. Lalu bagaimana dengan janji Tuhan kepada Daud, anak-anak? Bukankah Tuhan menjanjikan bahwa kerajaannya akan kokoh, tahtanya akan kokoh? Nah, anak-anak, Bapak akan membahas ini di bagian akhir. Kerajaan apakah yang dimaksud tahtanya akan kokoh, dan siapakah yang dimaksud kuasanya akan kekal selama-lamanya? Nanti akan Bapak bahas di belakang. Mari kita lanjut, anak-anak. Nah, di kitab Yeremia, pasal 31, ayat 31 sampai 34, Yeremia yang adalah nabi yang menubuatkan kehancuran dari kerajaan Yehuda, tapi Yeremia juga menubuatkan sesuatu yang indah yang akan terjadi di kemudian hari. Dikatakan demikian, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Siapakah yang dimaksud akan menggenapkan nubuatan dari Nabi Yeremia ini? Kita buka Lukas pasal 22 ayat yang ke-20. Yesus berkata, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Yesuslah yang menggenapkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, di mana umatnya ditebus, umatnya diberi hati yang baru, umatnya diberi hati yang dituliskan Taurat di dalamnya. Maka nubuatan Nabi Yeremia ini bisa digenapi. Dan Yesus adalah anak Allah yang lahir ke dunia. Dia yang tanpa dosa lahir ke dunia dan harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umatnya yang dia mau tebus dan dia mau bawa. Dan dia mau berikan hati yang baru yang takut akan Tuhan dan yang boleh di mana hati tersebut boleh dituliskan Taurat di dalamnya. Demikianlah Yesus menggenapi apa yang dikatakan di kitab Yeremia. Bukan hanya itu, perjanjian dengan Adam di mana keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Ini juga digenapi oleh Kristus. Kristuslah yang melalui kematiannya di atas kayu salib menghancurkan kuasa iblis, kuasa dosa dan kuasa maut di atas kayu salib dan boleh menebus umatnya dan membawa umatnya untuk kembali kepada Tuhan. Dialah yang menggenapi perjanjian kepada Adam. Lalu perjanjian kepada Nuh, di mana tidak pernah ada lagi air bah yang akan menghancurkan seluruh bumi. Dan manusia yang sudah semakin jahat, mungkin sama jahatnya dengan di zaman Nuh. Tapi Tuhan tidak hancurkan dengan air bah, tapi Tuhan berikan anugerah melalui Kristus. Bahkan seperti Nuh yang diselamatkan di dalam bahtera, maka orang-orang yang di dalam Kristus juga diselamatkan dari murka Tuhan. Demikian Kristus juga menggenapi perjanjian kepada Nuh. Lalu perjanjian kepada Abraham, di mana dikatakan bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat buat banyak bangsa, dan keturunan Abraham akan menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit. Melalui keturunan Abraham yang adalah Kristus ini, dia membawa orang-orang yang bukan Israel untuk kembali kepada Tuhan dan mengenal Allah yang sejati melalui Kristus. Lalu seperti anak-anak, ingat apa yang Bapak katakan, di mana Allah sendiri sebagai suluh yang berapi melewati potongan-potongan hewan. Apabila ada pihak yang melanggar dari perjanjian, yaitu adalah umat Allah sendiri, umat Israel yang melanggar perjanjian, selalu melanggar perjanjian dan
dan Allah lah yang menanggung akibat dari pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh umat Israel tersebut. Maka Kristus menanggung dosa umatnya di atas kayu salib. Demikianlah Kristus menggenapi apa yang dilakukan oleh Allah, perjanjian yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham. Lalu perjanjian kepada Musa, di mana Musa dan umat Israel seharusnya boleh mentaati Taurat sebagai umat Tuhan. Tapi mereka senantiasa gagal. Namun Kristus yang sedari bayi lahir di dalam dunia secara komplit dan full mentaati Taurat. Dan dia juga membawa umatnya, umat yang dia tebusnya untuk boleh kembali kepada Tuhan dan diberikan hati baru, hati di mana Taurat ditulis di dalam hati mereka. Mereka juga dibawa Kristus untuk boleh menaati Taurat seperti yang dikehendaki Tuhan kepada umat Israel yang tidak bisa digenapi oleh Israel. Lalu perjanjian kepada Daud. Kristus adalah anak Daud. Kristus adalah keturunan Daud, keturunan Yehuda. Dia adalah anak Daud menurut naturnya sebagai manusia. Nah, Kristus menggenapi perjanjian kepada Daud di mana kerajaannya akan kekal sampai selama-lamanya. Kerajaan yang dimaksud di sini tentu saja bukan kerajaan Israel secara fisik, tetapi kerajaan Allah di mana Kristus bertahta sampai selama-lamanya. Nah, anak-anak, demikianlah Kristus menggenapi seluruh perjanjian yang Allah lakukan kepada orang-orang di perjanjian lama. Mulai dari perjanjian dengan Adam sampai dengan Daud, Kristus semua yang genapi. Dan di Ibrani 13 ayat 20-21 dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang menggenapi perjanjian, meskipun umatnya senantiasa melanggar perjanjian. Mengetahui Allah adalah Allah yang menebus umatnya, meskipun umatnya melanggar perjanjian dan layak mendapat hukuman. Selayaknya kita sebagai umat yang telah ditebus Allah, kita boleh punya hati yang takut dan gentar akan Tuhan, tetapi sekaligus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Biarlah kita punya hati yang sudah dirubah, hati yang dimana Taurat sudah ditulis di dalam hati kita, supaya kita boleh menaati Tuhan yang sudah menebus kita, dan membayar kita dengan lunas, bukan dengan darah hewan, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak Allah sendiri. Biarlah kita setiap hari boleh semakin taat dan semakin setia di hadapan Tuhan. Bapak mengajak kita semua untuk menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Bapak untuk kesempatan kami boleh belajar di waktu yang singkat ini, sebagian dari tema dari firman Tuhan. Tuhan, kami mengerti sekarang bahwa Engkau adalah Allah yang setia, meskipun kami senantiasa tidak setia dan melanggar perjanjian Tuhan. Kami mengerti sekarang bahwa Allah demikian mencintai kami, meskipun kami layak dibuang. Tapi ya Tuhan, biarlah kami yang telah ditebus, kami betul-betul boleh Engkau layakkan, Engkau berikan hati yang baru, yang boleh takut Tuhan, dan boleh mentaati hukum-hukum Tuhan, dan hidup boleh menyenangkan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan yang lemah ini, kami mau serahkan hidup kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.